Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kami menyapa kita sekalian dari Bukit Sion Makale. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat 6. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa kasih-Mu, kuasa-Mu terus dinyatakan dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami kembali dimungkinkan di pagi yang indah ini untuk menghirup udara yang segar, anugerah dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkannya. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami boleh memahami dan kami pun dilayakkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema dari perenungan kita saat ini ialah Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang memulihkan. Dalam menjalani kehidupan setiap saat, tentu kita itu selalu dipenuhi dengan berbagai hal, berbagai penderitaan. Terkadang ratap tangis hadir silih berganti dengan tawa dan sukacita. Namun satu kepastian yang pasti yang tersedia bagi setiap orang percaya adalah bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap peristiwa yang kita alami. Dalam bacaan ini, pemazmur menunjukkan bahwa Allah sanggup memulihkan kehidupan umat-Nya melebihi dari apa yang dapat dipahami. Mereka yang memberontak dan dibuang ke Babel, itu dibawa kembali ke Israel sesuai dengan janji Tuhan kepada umat-Nya. Setelah menghadapi pergumulan yang panjang, Tuhan memulihkan keadaan orang Israel. Mimpi menjadi kenyataan. Mereka bisa keluar dari pengalaman yang pahit itu. Dan akhirnya hati mereka diliputi sukacita dan sorak-sorai. Pertolongan Tuhan itu adalah anugerah. Doa mereka, doa pemazmur untuk dipulihkan ternyata menjadi kenyataan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb yang disampaikan di ayatnya yang keempat. Tidak ada lagi jeripaya, keringat, dan tangisan yang sia-sia bagi setiap orang yang berusaha dalam kehendak Allah. Semua akan berakhir dengan sorak-sorai
dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Pemazmur hendak menunjukkan bahwa ratap tangis dan air mata bukanlah suatu kondisi yang menetap atau permanen, melainkan Allah sanggup memberikan yang terbaik melalui setiap peristiwa, melalui setiap tragedi yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah alasannya umat Allah selalu hidup di dalam pengharapan kepada Allah. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tidak selalu berbentuk dalam kehidupan yang bahagia, dalam kehidupan yang senang dengan tanpa ada masalah. Tetapi sebaliknya, persoalan hidup, beban berat itu yang mewarnai proses menuju pendewasaan iman kita. Orang yang percaya tidak kebal dari berbagai persoalan, tetapi orang percaya selalu menjadi kuat melalui persoalan-persoalan itu. Ada pengalaman hidup yang harus dilalui dengan penuh cucuran air mata, berjalan dengan menangis sambil menabur benih. Paulus pun memberikan pengakuan bahwa di dalam pelayanannya ia sering mencucurkan air mata dan mengalami banyak pencobaan dari berbagai pihak. Mungkin kita juga demikian, Bapak Ibu. Sering mengalami berbagai hal, penderitaan, pergumulan hidup yang begitu berat kita jalani, begitu berat kita tanggung. Tetapi sebagai umat Allah, sebagai pengikut Kristus, akan terus memaknai, terus menyadari bahwa betapa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah umatnya dalam berbagai kondisi apapun. Dan itu yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi berbagai penderitaan yang kita alami. Kita bukan hanya telah dilepaskan dari tawanan dosa melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, melainkan kita telah berulang kali terus-menerus dibawa kembali kepadanya untuk dipulihkan, dibentuk melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Janji kelepasan dari setiap penderitaan yang kita alami itu menjadi kekuatan, menjadi pengharapan dalam menjalani tragedi hidup yang beragam di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah biasa dan tidak akan pernah melampaui batas kekuatan, batas kemampuan kita. Allah sungguh mengetahui kekuatan kita, Allah sungguh mengetahui kemampuan kita, dan Ia pun selalu setia untuk kita menjalani setiap hal yang diperkenankan bagi kita sekalian. Mari kita terus memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kita akan melihat perbuatannya, kita akan melihat karya tangannya yang ajaib, yang dikerjakan melalui setiap peristiwa yang kita alami, yang akan terus membentuk kita dengan baik dan berkenan di hadapannya. Dengan adanya pengharapan, kekuatan di dalam Tuhan, maka dari mulut kita akan penuh dengan tawa, sukacita dan sorak-sorai, karena Allah selalu ada di dalam setiap peristiwa kehidupan kita, dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Tuhan yang akan senantiasa memulihkan kita dari berbagai penderitaan. Tuhan dimuliakan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami sekalian untuk bisa mendengarkan, merenungkan firman-Mu di pagi yang indah ini. Firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan
akan memampukan kami untuk menjalani setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu suka maupun duka. Terkadang begitu berat kami jalani kehidupan ini, begitu berat kami bergumul menanggung setiap beban yang ada. Namun satu hal yang kami tahu, satu hal yang pasti, bahwa jika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan aman, maka kami akan baik-baik saja, dan kami terus akan dipulihkan dan senantiasa menyerahkan hidup kami secara total. Kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Hari ini, dalam tuntunan kasih Tuhan, kami akan kembali memulai aktivitas kami, memulai seluruh pekerjaan kami, dan juga tanggung jawab. Tuhan yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami untuk mengerjakan semuanya itu dengan tetap berserah penuh hanya kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati orang tua kami dalam menjalani masa-masa lansia mereka, semoga tetap memaknai iman, tetap teguh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Bagi umat-Mu yang sementara mengusahakan pemulihan untuk setiap fisik jiwa yang sakit, kiranya Tuhan memberkati agar upaya itu akan menjadi kesembuhan bagi mereka. Berkati pemerintah kami dalam berbagai kapasitas masing-masing, semoga terus mengandalkan Tuhan di dalam kepemimpinannya, dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan. Berkati kami Tuhan, karuniakan kami kesehatan dan hikmat dalam melalui berbagai tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada masing-masing kami. Ini kami yang datang kepadamu, kami bermohon, mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagimu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.